Mereka hanya ada namanya irfani. Tasawuf itu ajaran ahlus sunnah. Namun sekarang muncul kelompok-kelompok yang anti maulid, anti tasawuf, lalu mengatakan dinus syiah, agama syiah isinya ternyata jelek-jelekin tarekat sufi, menjelek-jelekan ajaran tetua kita Imam Lapeo, Syekh Muhammad Tahir. Dan ini Bapak Ibu tidak boleh didiamkan, bukan untuk diberantas, tapi mesti ditanggapi dengan serius. Para kiai, para ulama, umara harus kemudian menangani ini secepatnya. Kenapa? Nanti kalau dibiarkan umat bisa gaduh. Bapak Ibu ya bukan Allah. Jadi kajian Nur Muhammad itu kajian tentang hakikat diri. Dari tetesan nur tadi Allah ciptakanlah 124.000 nur anwar. Coba Ruh Ahmad, dari Ruh Ahmad menetes apa tadi? Ya, keringat disebut Nur Muhammad. Dari keringat itu muncullah Nurul Anwar, Al-Anwar, 124.000 cahaya para nabi. Saya mau tanya, masih adakah nabi hari ini? Masih ada? Nabinya masih ada, tapi tugasnya sudah tidak ada. Nabi Isa masih ada di langit kedua. Nabi Khidir masih bertugas di laut. Nabi Khalid bin Sinan belum mati, dia dikubur kaumnya, dia belum mati, masih ada di alam kubur. Nabi Ilyas masih ada di daratan. Masih ada, tapi statusnya bukan lagi sebagai nabi. Mereka statusnya sebagai wali Allah. Statusnya apa? Wali Allah. Dalilnya apa? Ini akidah Ahlus Sunnah. La nabiyya ba'di. Tidak ada wali, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada para nabi 124.000 tadi, maka tetesan berikutnya menjadi para aulia. Maka Bapak Ibu, ini luar biasa nih kena hujan. Semoga hujannya hujan Nur Muhammad. Amin. Itu hujan dari Nur Muhammad semua. Saya dengar Guru Udin lagi di Mamuju, itu juga mengajarkan bahwa semua di alam semesta ini dari Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang bukan Allah, nur para nabi tidak pernah padam. La haula wala quwwata illa billah. Nah Bapak, coba baca. La haula wala quwwata illa billah. Biarkan saja ya. Doanya Bapak Ibu sudah kuat, tapi takdirnya nggak boleh berubah. Hujan mesti hujan. Jangan kemudian berpikir begini, seandainya Kiai Multazam ini wali pasti berhenti nuzan. Enggak. Justru seandainya dia wali, dia terima takdir ini. Itu ciri-ciri wali. Meridai takdir, bukan melawan takdir. Meridai takdir, bukan melawan takdir. Ini bukan pertanda buruk, insya Allah ini pertanda baik. Amin, ya Allah. Apa tanda baiknya? Jamaah tidak bubar, tapi kedinginan. Bapak Ibu, tadi berapa dari Nur Muhammad terbit berapa nur? 124.000. Nur itu tidak pernah padam, tidak pernah mati. Cuma jasad para nabi, kecuali yang kita sebutkan tadi, sudah wafat. Lalu kemanakah nur mereka? Nur mereka diwariskan kepada wali Allah. Dalilnya apa? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Siapa yang disebut ulama? Rasulullah tidak pernah sekolah di UIN. Rasulullah tidak pernah sekolah di Al-Azhar. Rasulullah tidak pernah sekolah di Universitas Madinah. Terus siapa yang disebut ulama? Ulama itu dalam Al-Quran, surat Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu mereka yang kenal Allah sehingga ada rasa takut kepada Allah. Semoga kita dijadikan ulama. Amin. Amin ya Rabbal
alamin. Maka Imam Ghazali mengatakan apa? Ulama ada dua jenis. Ulama zahir, jago baca kitab, tamatan pesantren, tamatan kampus Islam. Tapi ada ulama yang kedua, ulama batin. Dia mungkin ummi, tidak bisa baca kitab, tapi kolbunya membaca alam semesta sebagai nama-nama Allah. Dia membaca diri manusia. Dia tidak akan berpulang kecuali pulang kepada nur Sayyidina Muhammad SAW. Orang-orang seperti ini, walaupun zahirnya tidak sekolah, walaupun secara fisik tidak berpendidikan, secara akal tidak punya gelar, tapi mereka ulama batin. Yang Nabi katakan, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahullah. Seandainya mereka bersumpah, Allah akan jadikan sumpah itu. Bapak Ibu yang bukan Allah. Lalu dalam hadis Imam Tabrani dan Abu Nu'aim dikatakan, sesungguhnya ada wali Allah, kolbunya seperti kolbu Nabi Adam. Ada yang kolbunya kolbu Nabi Nuh, ada yang kolbu Nabi Ibrahim, ada kolbu Nabi Musa, dan kolbu Nabi yang lain. Tapi beliau tidak menyebutkan kolbu Nabi Muhammad ada pada wali, kecuali satu wali saja, yaitu Imam akhir zaman, Imam yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Maksudnya apa? Tiada seorang wali pun kecuali kolbu dia terkoneksi dengan kolbu para nabi. Dan kolbu adalah tempat Nur Muhammad terbit. Jadi kalau disebut qalbul mu'min nurullah, coba baca sama-sama. Qalbul mu'min nurullah. Kalbunya orang beriman, nurnya Allah. Jika kita sering mendengar qalbul mu'min baitullah, kalbu mu'min adalah baitnya Allah, rumahnya Allah. Rumah dalam syair yang sering dibaca oleh Aba Guru sekumpul, ya, ya Rasul, sama-sama coba. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syan, ya Rafi'an syan, ya Rafi'an syani waddani. Lalu di syair berikutnya ada kalimat rumah baitun, yang di dalamnya ada Nabi Muhammad, la yahtaju ila surudi, tidak memerlukan lampu pelita. Kenapa? Kolbunya sudah bercahaya dengan nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mau bubar, nggak bisa bubar ya. Mau terus hujan. Lanjut. Lanjut. Pernahkah nur Sayyidina Muhammad berzahir pada wajah Sayyidina Muhammad bin Abdullah? Ini pertanyaannya. Satu kali Sayyidatuna Aisyah, dia malam hari panik. Kenapa? Dia sedang menjahit. Itu jarum jatuh, tapi jatuhnya entah kemana. Sudah diambil lampu ini, lampu itu. Tidak ada satupun lampu yang dapat menemukan di manakah tempatnya itu jarum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, Nabi Muhammad masuk pada khala. Lalu Nabi SAW masuk ke dalam kamarku, hujrahku. Apa yang terjadi? Itu wajah Sayyidina Muhammad SAW memancarkan cahaya, sehingga jarum yang jatuh itu ketahuan di mana tempat jatuhnya. Sesekali Sayyidina Muhammad menzahirkan nur yang ada di wajahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nuril anwar. Bapak Ibu yang bukan Allah, Jabir bin Abdullah, Sayyidina Jabir bin Abdullah melihat Nabi pakai baju merah marun,
di atasnya bulan purnama. Apa yang terjadi? Kata beliau, Ra'aitul qamara fi lailatul badr. Aku lihat indahnya cahaya rembulan di malam purnama. Fara'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fakana wajhuhu ajmal minal qamar fi lailatul badr. Wajahnya Rasulullah, pesonanya, cahayanya, nurnya, indahnya lebih bagus, lebih sempurna daripada cahaya rembulan di malam hari. Kenapa? Huwa Rasulullah SAW yang kita sebut anta syamsun, anta badrun. Engkaulah hakikat matahari pelita itu. Engkaulah hakikat daripada al-badr, rembulan itu. Jadi Bapak Ibu kalau baca anta syamsun, anta badrun, jangan bayangkan matahari. Bayangkan wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah matahari menyinari menuju tengah? Kalau dia menyinari menuju tengah, cahaya yang ada di Papua berkurang atau tetap sama? Tetap sama. Itulah cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat kepada beliau sekali, lalu beliau akan balas 10 kali. Seandainya ada 1 miliar orang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menjawabnya di saat yang sama kepada semua 1 miliar itu, tanpa ada yang didahulukan dan diakhirkan. Kenapa? Dia cahayanya lebih terang daripada rembulan, lebih kuat daripada sinar matahari. Anta syamsun, anta badrun. Lalu bagaimanakah cara jalan mengenal Allah melalui hakikat Nur Muhammad? Ini yang boleh saya ceritakan saja. Kita pakai ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi alam. Saya mau tanya Bapak Ibu, hujan ini alam atau bukan? Bukit-bukit, gunung-gunung ini alam atau bukan? Udara sejuk sore ini alam atau bukan? Tubuh kita alam atau bukan? Semua yang menetes 1 tetes alam atau bukan? Semuanya. Bacakan 1 salawat, ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuriz zati, nur zat, wa sirri sari, sir yang sari, sir yang mengalir, fi jami'il asma'i was sifat, di semua nama dan sifat, asir asari fi jami'il muqawwanat wal mawjudat, sir yang mengalir di seluruh wujud. Makanya Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabahani mengatakan apa? Tidak ada 1 tetes air pun, 1 sel di dalam tubuh, 1 butir tanah pasir, tidak ada 1 partikel di alam semesta kecuali di situ ada mengalir sir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahasia Sayyidina Muhammad. Jika sir itu dicabut, terjadilah kiamat. Jika sir itu diambil, terjadilah kematian. Jika sir itu diambil, maka terjadilah malapetaka. Oleh karena itu guru kami berpesan, kalau ingin tolak bala, hidupkan maulid. Kalau ingin tolak bala, hidupkan kajian Nur Muhammad SAW. Maka sampai menjelang hari puncak, kami berharap para kiai, para ulama, para umara hidupkan majelis maulid di kota, di Kabupaten Mamuju Tengah. Siap Bapak Ibu? Ya. Kita jadikan ini momentum. Jika hari ulang tahun kabupaten kota dirayakan, bukankah kota ilmu itu bernama Sang Muhammad? Beliau mengatakan, ana madinatul ilmi, akulah kota ilmu itu. Wa aliyun babuha, alilah gerbangnya.
Jika kota Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Tengah dirayakan hari lahirnya, masa kota ilmu tidak dirayakan? Dan beliau mengatakan, "Wulidtu yaumal itsnin," aku terlahir di hari Senin. Rasulullah mengenang hari ulang tahunnya. Maka merayakan ulang tahun bukanlah mengikuti Nasrani, bukanlah mengikuti ajaran agama tertentu. Itu adalah bagian dari syukur wiladah, syukur wujud, mensyukuri wujud yang Allah berikan. Kata Imam Nataillah, nikmat yang diberikan Allah kepada kita dua. Pertama, nikmat ijad, nikmat diwujudkan berkat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Yang kedua, nikmatul imdad, nikmat mengalirnya sir Muhammad, sir As-Sari pada diri kita. Maka saya sampaikan, mohon maaf Bapak Bupati, tidaklah Bapak Bupati menang, Wakil Bupati menang kecuali berkat sholawatnya orang-orang Ahlussunnah itu. Hujan. Tapi tolong jangan eksploitasi Mau di video, jadikan mereka sebagai orang sebelah sana kayaknya. penyemangat kita untuk Oke, halo. mencintai Bos. Rasulullah. Woi, oke di situ ada UE. Udah, mungkin di situ mau video ada UE depan mau menonton. Ayo, nak ganggu nanti. Nulis dan pikiran. Wiridnya adalah berbuat adil dan amanah.